Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Saya dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Seperti biasa akan menyampaikan briefing cuaca penerbangan online untuk pagi ini tanggal 5 Februari tahun 2023. Untuk informasi angin pada beberapa lapisan untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli pada lapisan ketinggian terbang 1000 feet perlu diketahui bahwa secara umum angin utamanya berasal dari arah barat hingga barat laut, khususnya untuk wilayah Pulau Jawa dan Semarang gitu ya, masih seragam dari barat hingga barat laut dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 20 knot. Kemudian untuk ketinggian 3000 feet secara umum juga masih dari arah barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Sementara pada ketinggian terbang 5000 feet secara umum angin masih berasal dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 15 hingga 20 knot. Sementara pada ketinggian 10.000 feet secara umum angin berasal dari arah barat daya dengan kecepatan yang juga bervariasi sekitar 25 knot hingga 30 knot. Kemudian untuk informasi terkait dengan perakiraan aerodrome selama 24 jam untuk wilayah Bandara Semarang, secara umum angin dari arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot. Kemudian jarak pandangnya 4 kilo dengan kondisi perawanannya miss atau udara kabur, kondisi cuacanya. Sementara kondisi perawanannya sekitar 1400 feet. Pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan sudah tidak terjadi lagi udara kabur dan jarak pandangnya menjadi 7 kilo. Kemudian pada pukul 7 hingga 11 UTC diperkirakan terdapat perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya menjadi 3 kilo, kondisi cuacanya hujan disertai dengan es ringan, kemudian kondisi perawanannya VUCB 1300 feet. Sementara untuk informasi angin atau wind temp pada beberapa lapisan ketinggian, pada lapisan ketinggian terbang 5000 feet perlu diketahui untuk anginnya memang masih secara umum dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Kemudian suhu udaranya pada lapisan ini berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Sementara pada ketinggian terbang 10.000 feet secara umum masih dari barat untuk wilayah Pulau Jawa khususnya dengan kecepatan yang bervariasi antara 25 hingga 35 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 9 hingga 10 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian utara anginnya memang mulai bergeser gitu ya dari arah timur rata-rata. Kemudian pada ketinggian terbang 18.000 feet secara umum untuk Pulau Jawa anginnya memang masih dari barat daya hingga barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara -5 hingga -4 derajat Celcius. Sementara untuk lapisan ketinggian terbang 24.000 feet secara umum angin masih berasal dari arah timur untuk wilayah Pulau Jawa khususnya ya dengan kecepatan yang juga bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan khususnya ini informasinya terkait dengan Pangkalan Bun gitu ya. Secara umum kondisi cuaca di daerah sana diperkirakan anginnya dominan dari arah 300 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility 9 kilo dengan kondisi perawanannya merupakan 1100 feet. Kemudian pada pukul 6 hingga 10 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya menjadi 2 kilo, kondisi cuacanya hujan, kemudian awannya merupakan CB 1100 feet. Untuk informasi wind time pada ketinggian terbang yang lebih atasnya lagi yaitu 30.000 feet secara umum untuk wilayah Jawa anginnya berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang bervariasi antara 15 hingga 25 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara -30 hingga -29 derajat Celcius. Sementara untuk lapisan 34.000 feet secara umum angin masih berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang juga masih bervariasi antara 15 hingga 30 knot. Kemudian suhu udaranya berkisar antara -40 hingga -39 derajat Celcius. Sementara informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia khususnya untuk wilayah Jakarta di sini ya, atau Soekarno Hatta
Anginnya secara umum dari arah 260 derajat dengan kecepatan 5 knot, kemudian visibility-nya 8 kilo dengan kondisi perawanannya sekitar 2000 feet. Sementara pada pukul 2 hingga 4 WIB diperkirakan terjadi perubahan kembali pada arah angin, yaitu arah angin dari arah 340 derajat dengan kecepatan 10 knot. Kemudian pada ketinggian terbang 13 hingga 15 UTC diperkirakan kembali terjadi perubahan untuk arah angin dari arah 260 derajat dengan kecepatan 5 knot. Kemudian visibility-nya menjadi 5 kilo dengan kondisi cuacanya hazy. Untuk informasi terkait dengan medium level seaway chart yang valid pukul 6 UTC, jadi untuk ketinggian terbang 10.000 hingga 25.000 feet, secara umum memang pembentukan awan itu memang masih intensif untuk wilayah Samudra Hindia bagian sisi selatan Pulau Jawa. Ini juga anginnya masih cukup kencang di sini. Jadi memang perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan CB, kemudian juga Sumatera bagian barat, Kalimantan bagian barat juga, dan sebagian bagian tengah. Kemudian kalau kita lihat high level seaway chart pada ketinggian 25 hingga 63.000 feet ya, maaf, yang valid pukul 6 WIB. Secara umum memang masih sama, di mana pada wilayah selatan Indonesia ini memang umumnya masih terbentuk masih ada potensi pertumbuhan awan CB, kemudian juga meliputi wilayah Sumatera dan sebagian Kalimantan juga masih diamati CB di wilayah tersebut. Kemudian pada pukul 12 WIB polanya masih sama, yaitu di sebagian besar wilayah Samudra Hindia bagian selatan itu ya memang potensi pembentukan CB-nya juga masih intensif. Kemudian Bali, Nusa Tenggara, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan dan Sumatera bagian utara ini memang masih cukup intensif untuk potensi pertumbuhan awan-awan konvektifnya. Untuk informasi terkait dengan siklus satelit pada pagi hari tadi, secara umum kalau misalnya kita lihat polanya masih sama ya dengan prediksi hari ini, yaitu di mana pertumbuhan awan-awan konvektif itu memang masih intensif untuk wilayah Samudra Hindia bagian sisi selatan Jawa kalau dilihat ini, kemudian juga sebagian Jawa Timur, Bali dan NTT ya kalau dilihat dari sini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Stay flight and stay healthy.